Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini kita boleh datang persekutuan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, saya mempersilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian seindah siang disinari terang. Kita mau sama-sama katakan seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau yang selalu menuntun perjalanan hidup kami. Kami yang mungkin seringkali juga menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tapi ya Tuhan, kami mau berbalik kepada Tuhan. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan untuk menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami datang bersekutu bersama untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memimpin kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau menyanyikan Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Mari bersama-sama kita mengatakan, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kepada hambanya dipersilakan.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Pokok doa yang pertama, mari bersama-sama kita mau berdoa untuk meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit yang mulai kesulitan untuk menampung pasien COVID-19 ini akibat terbatasnya kapasitas serta pengendalian kasus COVID-19 ya, dan percepatan program vaksinasi dengan sasaran vaksinasi massal diperluas yang dilakukan pemerintah Indonesia yang nantinya mempengaruhi kelangsungan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih belum usai ini ya Tuhan kiranya Engkau yang boleh menolong ya Tuhan setiap tenaga medis yang terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berikan mereka perlindungan dan juga ya Tuhan terbatasnya kapasitas di dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, di mana banyak pasien COVID-19 yang bertebaran di mana-mana ya Tuhan, dan kurangnya tempat untuk perawatan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyediakan ya Tuhan. Kiranya para pasien COVID ini boleh tertangani dengan baik. Dan juga ya Tuhan, program vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, kiranya ya Tuhan, program vaksinasi ini boleh berjalan terus dengan baik, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, di dalam pemulihan ekonomi negara kami ini ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong, Engkau yang memberikan jalan keluar di dalam segala permasalahan yang bangsa Indonesia ini hadapi ya Tuhan. Engkau yang boleh menolong pemerintah kami, Pak Jokowi, di dalam memerintah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari bersama-sama kita mau berdoa untuk kesatuan hati jemaat atau simpatisan GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Kiranya para jemaat boleh tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan walaupun aktivitas gerejawi masih online atau live streaming, serta juga dalam pelaksanaan kebaktian onsite terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Kiranya Tuhan juga boleh melindungi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kesatuan hati jemaat maupun simpatisan di GKI Bungur maupun di Pos Alam Sutra. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh menanamkan hati yang rindu untuk selalu mencari Tuhan walaupun di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, meskipun kebaktian masih secara online dan juga onsite terbatas, kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh tetap mengobarkan semangat mengasihi Tuhan di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya baik itu secara online maupun onsite itu tidak mengurangi sukacita kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga di dalam pelaksanaan kebaktian onsite, Engkau juga yang boleh melindungi setiap kami, baik para jemaat yang hadir maupun para penata layan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh melindungi kami, sehingga kebaktian yang dilakukan secara onsite boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang
terakhir, mari bersama-sama kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa juga untuk para pemimpin negara kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia, dan juga para aparat yang melindungi. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong setiap mereka, berikan mereka hikmat di dalam setiap pengambilan keputusan yang harus mereka lakukan. Dan juga ya Tuhan, kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, persekutuan firman dan doa telah selesai. Bapak Ibu sekalian dapat berjumpa kembali di dalam PA melalui Zoom meeting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bersyukur ya kita masih boleh sekali lagi mendengarkan renungan, khotbah, dan kita boleh merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh saat ini datang, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami, apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami di dalam perenungan firman ini, agar firman ini boleh bukan hanya kami dengar, tetapi boleh juga nanti mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik lagi sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan juga hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini. Semoga Tuhan yang boleh berbicara melalui hamba-Mu, Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman ini. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, hari ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Mari kita menyimak Alkitab kita, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Elaine memberikan judul di sini ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orangku tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman pada malam hari ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara, di kelas bahasa Indonesia, kalau dulu kita bersekolah ya Bapak Saudara ya, kita belajar yang namanya peribahasa, betul? Betul tidak? Ya, Bapak Saudara ya. Peribahasa sendiri diciptakan untuk mengingatkan manusia tentang apa saja yang dilakukan, tentang perilaku manusia. Seperti air susu dibalas air tuba. Perlakuan yang baik dibalas dengan perlakuan yang tidak baik. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ayo, masih ingat gak Bapak Ibu Saudara itu artinya apa? Masih ingat? Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Orang jahat yang merencanakan rencana-rencana jahat, pada akhirnya pun dia akan jatuh juga. Dia akan mengalami
kebaikan itu sendiri. Dan hari ini saya mau membahas tentang salah satu peribahasa yang mungkin juga sering kali kita dengarkan. Bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Yang artinya seorang yang lupa akan asal-usulnya, atau lupa akan siapa atau apa yang berjasa di dalam hidupnya. Bapak Saudara, ada seorang pemuda yang lontang-lantung di jalanan. Ketika itu dia berjalan, dan tidak lama setelah itu ada mobil yang begitu cepat melaju, hampir saja menabrak pemuda itu. Kemudian seorang bapak-bapak keluar dari mobil itu, Bapak Saudara, dan ingin meminta maaf kepada pemuda itu. Mereka pun menjadi ngobrol satu dengan yang lain, bercerita, dan pemuda ini bercerita bahwa dia sudah tidak memiliki keluarga. Dia lontang-lantung di jalanan, mengais-ngais makanan di jalanan, mengemis kepada orang lain. Dan bapak ini pun tergerak oleh belas kasihan. Bapak ini kemudian menyekolahkan anak ini, pemuda ini, menjadi sarjana, sampai sarjana, dan berakhir dengan sukses di dalam pekerjaannya. Namun Bapak Saudara, ketika pemuda ini sukses, tidak lagi dia menghubungi bapak itu. Tidak lagi dia menghubungi bapak yang sudah menyekolahkannya sampai sarjana itu. Bahkan ketika suatu kali pemuda itu dikabarkan bahwa bapak ini sedang sakit, ia tidak dapat menyempatkan waktunya untuk menjenguk ataupun membantu bapak itu. Bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Pemuda itu lupa kepada siapa yang berjasa di dalam kesuksesannya itu, di dalam hidupnya. Kesuksesan yang ia gapai sebenarnya tidak akan ia gapai kalau ia tidak bertemu dengan bapak ini. Dan dia tidak sekolah sampai sarjana, tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi seakan-akan dia lupa akan semua hal itu. Lupa kepada siapa yang sudah menyekolahkannya, yang sudah memberikannya kesempatan untuk dia boleh menimba ilmu setinggi-tingginya. Bapak Saudara, memang tidak semua orang seperti pemuda ini yang menjadi kacang lupa kulitnya. Namun setiap orang, termasuk kita pun Bapak Saudara, dapat jatuh dan terjerumus menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Kita adalah manusia berdosa yang dapat saja menjadi seorang yang lupa akan hal-hal yang sebenarnya berjasa, berpengaruh, orang-orang yang mensupport kita, yang berjasa di dalam kehidupan kita. Kita juga dapat menjadi seorang ciptaan yang lupa akan penciptanya, lupa akan semua yang sudah pencipta lakukan dan diberikan oleh dia kepada kita. Seperti kisah yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak Saudara. Hari ini kita membahas tentang kisah 10 orang kusta yang bertemu dengan Yesus di dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ini adalah rangkaian perjalanan Yesus yang terakhir sebelum Yesus menjalani misi penembusan itu, Bapak Saudara. Dan dalam perjalanan itu, ketika ia menyusuri daerah Samaria dan Galilea ini, ia bertemu dengan 10 orang kusta ini. Sebagai informasi untuk kita, Bapak Saudara, menyusur daerah Samaria dan Galilea itu tidak pernah dilakukan oleh imam ataupun pemuka agama. Karena pada zaman itu, Bapak Saudara, menyusuri perbatasan antara Samaria dan Galilea ini merupakan satu hal yang dinilai najis. Dan perbatasan Samaria dan Galilea ini adalah tempat-tempat orang yang terbuang berkumpul. Seperti mereka yang sakit kusta ini. Mengapa mereka yang sakit kusta dikucilkan atau dikatakan najis, Bapak Saudara? Penyakit kusta adalah penyakit yang menurut kepercayaan Yahudi didapatkan karena telah melakukan dosa. Dan penyakit ini dianggap lebih parah daripada penyakit lainnya. Penyakit ini berhubungan dengan ketidaksenangan Allah atas hidup seseorang, Bapak Saudara. Penyakit kusta ini mengerikan. Saya tidak kuat untuk menampilkan foto-fotonya, Bapak Saudara. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara penasaran, ingin tahu
penyakit kusta itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara boleh mencarinya di Google, dan nanti Google akan memberikan foto-fotonya dan penyakit kusta itu seperti apa. Tetapi sedikit yang mungkin saya bisa gambarkan. Jadi penyakit kusta ini kulitnya tuh melepuh Bapak Saudara, bisa di sekujur tubuh. Bahkan jari tangan ataupun jari kaki itu bisa putus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Google, jari tangan tuh bisa jadi cuma segini Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa putus jari tangan atau jari kakinya. Sangat mengerikan. Dan mereka tidak boleh berdekatan. Orang-orang kusta ini tidak boleh berdekatan dengan orang-orang yang sehat. Karena mereka najis, saudara. Makanya ketika mereka bertemu dengan Yesus, di ayat yang ini ya Bapak Saudara ya, 12, jika kita membaca, ketika ia memasuki satu desa, datanglah ke 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka menjaga jarak dengan Yesus. Itu juga dituliskan di hukum Taurat, Bapak Saudara. Jadi mereka, karena mereka najis, mereka harus menjaga jarak mereka dengan orang yang tahir, orang yang sehat. Karena najis dan juga luka mereka mengerikan dan bau. Ini juga yang membuat mereka dibuang. Salah satu alasan juga yang membuat mereka dibuang, karena penyakit ini mengerikan kelihatannya dan menimbulkan bau. Bapak Saudara, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka datang menemui Yesus dan berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka memohon kesembuhan kepada Yesus, dan mereka memanggil Yesus itu Guru, Bapak Saudara. Melihat hal ini, sepertinya mereka sudah mendengar tentang Yesus itu siapa. Dan juga mendengar tentang apa saja yang sudah dilakukan Yesus, mujizat apa saja yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Makanya mereka mengatakan demikian, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka memohon kesembuhan kepada Yesus. Mereka memanggil Yesus sebagai Guru. Ada yang mengatakan, Bapak Saudara, bahwa penyebutan Yesus sebagai Guru ini juga menyiratkan kepercayaan mereka bahwa Yesus itu dapat memulihkan keadaan mereka ketika itu. Yesus dapat memulihkan keadaan mereka ketika itu. Mereka percaya akan hal itu. Makanya mereka menyebut Yesus Guru, kasihanilah kami. Kemudian apa yang Yesus lakukan, Bapak Saudara, ketika mendengar seruan permohonan itu? Kalau kita membaca di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-14, Bapak Saudara, ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus tidak menyembuhkan mereka detik itu juga, Bapak Saudara. Namun Yesus menyuruh mereka berjalan kepada para imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan dikatakan di ayat 14 bahwa di dalam perjalanan itu, perjalanan mereka bertemu dengan para imam, mereka menjadi tahir, mereka sembuh. Kepercayaan dan ketaatan mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan, makanya mereka memanggil Yesus Guru. Dan ketaatan mereka ketika Yesus mengatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para murid, mereka taat, mereka pergi berjalan kepada kepada para imam ya, berjalan kepada para imam, mereka menjadi tahir. Kepercayaan dan ketaatan itu membuat mereka menjadi tahir, Bapak Saudara. Mereka menjadi sembuh, mereka dipulihkan dari sakit kusta itu. Tapi kejadian setelah itu, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Saudara. Di ayat 15 dikatakan seorang dari mereka, satu dari 10 orang itu kembali kepada Yesus. Dia memuliakan Allah dengan suaranya. Bapak Saudara, 1 dibanding 9 orang. Hanya 1 yang kembali kepada Yesus ketika itu. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Bapak Saudara, dari 10 orang hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Bahkan Yesus pun juga menanyakan kepada dia, kemana 9 orang yang sudah aku tahirkan itu? Di ayat yang ke-17, bukankah 10 orang tadi semuanya juga sudah menjadi tahir?
Yesus menanyakannya, kemana 9 orang itu? Beberapa ahli mengatakan 9 orang ini pergi menemui keluarganya, menemui orang-orang yang sudah ia tinggalkan. Mereka lebih memilih untuk bertemu dan mementingkan keluarganya, bertemu dengan keluarganya, daripada kembali kepada Yesus, bersyukur, bersujud, berterima kasih atas apa yang sudah Yesus lakukan. 9 orang kusta ini seakan-akan seperti kacang yang lupa akan kulitnya, Bapak Saudara. Seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Bapak Saudara, di tahun 2011 ada sebuah film berjudul Christian, The Lion at the World's End, yang menceritakan tentang 2 pria bernama Tony dan John yang merawat seekor singa sejak bayi. Mereka menemukan singa dan mereka merawatnya sejak bayi. Mereka merawat singa itu dengan penuh kasih dan terjalin kedekatan antara Tony dan John bersama singa itu, Saudara. Tetapi ketika singa ini semakin besar, singa ini semakin badannya besar, semakin tua umurnya, kedua pria ini, Tony dan John ini sadar bahwa singa ini tidak dapat terus-terusan bersama dengan mereka. Singa ini perlu kembali hidup di habitatnya. Makanya mereka memutuskan untuk mengembalikan singa ini ke hutan, ke habitatnya yang asli. Mereka membawa dengan menyewa satu ahli konservasi untuk menolong masa-masa adaptasi dari singa ini di hutan, habitatnya itu. Setahun kemudian, waktu berjalan dengan cepat, Bapak Saudara, Tony dan John memutuskan kembali ke hutan untuk mengunjungi singa tersebut. Mereka pun diingatkan oleh ahli konservasi ini agar mereka berhati-hati. Karena kemungkinan besar singa itu tidak lagi mengenali mereka. Karena sudah lama sekali terlampau jauh, setahun yang lalu mereka bersama singa itu. Dan sekarang singa itu sudah hidup bebas di habitatnya. Maka Tony dan John perlu berhati-hati ketika bertemu dengan singa ini. Seperti yang direkam oleh kamera yang didokumentasikan di dalam film ini, Bapak Saudara. Singa itu berjalan mendekati mereka perlahan-lahan. Awalnya takut, mereka takut. Karena ahli konservasi ini pun juga sudah memperingatkan. Tetapi tiba-tiba singa itu melompat ke pelukan mereka sambil menciumi keduanya. Dia memeluk Tony dan John dan dia menciumi Tony dan John. Sangat mengejutkan, Bapak Saudara, karena singa tersebut masih mengingat Tony dan John. Padahal singa adalah seekor hewan, bukanlah manusia. Namun seakan-akan hewan ini, singa ini mengerti dan mengingat siapa yang berjasa di dalam hidupnya. Memang kisah 10 orang kusta ini dan 9 yang melupakan pemberi anugerah itu, yaitu Yesus, dengan kisah singa ini di dalam film Christian, The Lion at World's End, ini tidak dapat dibandingkan secara apple to apple, Bapak Saudara. Karena 9 orang kusta ini adalah manusia yang diciptakan Allah sesuai dan segambar dengan Allah. Manusia memiliki pikiran dan hati nurani, dan seekor singa tidak memilikinya. Cerita 9 orang kusta dan singa ini pun juga berbeda permasalahannya. Sehingga ini bukanlah kisah yang dapat dibandingkan secara apple to apple. Namun kisah seekor singa ini, Bapak Saudara, yang masih mengingat kedua orang yang sudah merawatnya, yaitu Tony dan John, dapat menjadi penggambaran untuk kita. Singa ini tidak lupa akan siapa yang sudah berjasa di dalam hidupnya. Bukan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Seperti satu orang kusta yang diceritakan kembali kepada Yesus. Dia bersyukur, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Membuktikan bagaimana dia bersyukur sekali atas tubuh yang sudah sembuh, yang sudah tahir dari sakit kusta yang mengerikan dan najis itu. Dan ketika kembali pun,
Yesus memberikan satu bonus kepada dia, yaitu apa? Peneguhan atas keselamatan. Peneguhan keselamatan dari imannya. Peneguhan keselamatan dari imannya itu dapat kita baca di ayat yang ke-19. Bapak Saudara, ketika kita merenungkan firman ini, apakah sudah tergambar selama ini kita menjadi orang yang mana? 1 orang kusta ini atau 9 orang kusta lainnya? Seorang kusta yang menerima anugerah dengan penuh ucapan syukur dan mengingat Tuhan, atau 9 orang lainnya yang menerima anugerah, iya, mereka juga taat, pergi kepada imam, iya, namun setelah itu mereka lebih mementingkan hal yang lain, seakan-akan lupa akan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memutahirkan, yang sudah menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Saya yakin Bapak Saudara, kita semua telah menerima kebaikan dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Saya yakin kita semua pernah mengalami dan merasakannya. Kita sudah menerima kebaikan, anugerah dari Dia. Dan anugerah yang paling besar itu pun sudah kita terima, yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan atas dosa dan maut melalui kematian Kristus. Nafas, makanan yang cukup. Kita bisa menyekolahkan anak, sembuh dari COVID, sembuh dari sakit. Kita bisa divaksin. Kita mendapatkan kekuatan ketika kita berada di dalam keadaan terpuruk. Bukankah itu semua kebaikan dan kasih karunia Allah terhadap diri kita, Saudara? Dan sadarkah bahwa semua itu, anugerah itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma? Sudahkah kita bersujud di hadapannya? Sudahkah kita bersyukur dan memuliakan namanya? Kita juga sudah menerima anugerah terbesar di dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus di atas kayu salib itu, Bapak Saudara. Sudahkah kita bersujud, bersyukur, memuji namanya karena anugerah terbesar itu? Bapak Saudara, Thomas Merton pernah mengatakan demikian. Bersyukur adalah mengenali kasih Allah dalam segala yang telah Dia berikan kepada kita. Dan Dia telah memberi kita segalanya. Setiap nafas yang kita tarik adalah karunia kasih-Nya. Setiap saat keberadaan atau eksistensi kita adalah anugerah. Karena semua itu menyatakan kasih karunia-Nya yang besar. Kasih karunia sudah sangat berlimpah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar menjadi kacang yang tidak lupa akan kulitnya. Belajar menjadi ciptaan yang tidak melupakan penciptanya. Dia yang sudah sangat baik. Dia yang sudah sangat beranugerah kepada kita. Jangan pernah lupakan hal itu, Bapak Saudara. Mari kita menjadi kacang yang tidak lupa akan kulitnya. Menjadi ciptaan yang tidak lupa akan pencipta kita. Apa yang sudah Ia lakukan, apa yang sudah Ia kerjakan, apa yang sudah Ia berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang, bersujud kepadanya. Kita bersujud dengan ucapan syukur. Kita muliakan namanya lewat kehidupan kita. Dan nanti ketika kita pulang, Dia akan membuka tangannya dan berkata kepada kita, marilah datang kepadaku, hai hambaku, yang tidak pernah melupakan aku. Kiranya kita boleh terus menjadi muridnya, anaknya, yang selalu mengingat Dia, apa yang Dia lakukan. Kita juga boleh terus setia dan taat kepadanya, memuliakan namanya,
di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan boleh mengingatkan dan terus menolong kita, Bapak Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima dan rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau begitu baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Terima kasih ketika kami boleh menggerakkan tangan kami dengan luasa. Terima kasih ketika kami masih diberikan kesehatan. Terima kasih karena kami boleh disembuhkan dari COVID. Terima kasih karena kami masih boleh bekerja dan menyekolahkan anak kami. Terima kasih untuk Tuhan yang boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang ataupun ayat firman-Mu yang boleh terus menguatkan kami di tengah keterpurukan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang boleh kami terima di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang baik, mengasihi kami seperti Engkau. Kami mau bersujud dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan suara kami, dengan tubuh kami, dan diri kami. Tuhan, tolong kami untuk terus ingat, bersyukur kepada-Mu, dan terus menjadi saksi-Mu, memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Ampunilah kami juga ketika sampai saat ini Tuhan, kami seakan-akan menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Mungkin kami seringkali melupakan kebaikan Tuhan dan berfokus pada seluruh masalah kami. Ampunilah kami jika kami melakukan itu. Kami menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, menyerahkan tubuh kami, keseluruhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, muliakan nama-Mu Tuhan, dan pimpinlah selalu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.